Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan juga semoga para pemirsa sehat dan tetap semangat meskipun dalam pandemi COVID-19. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali membahas tentang materi kita yang kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu kemagnetan pada bagian yang keempat. Oke, langsung saja, tak lupa saya minta dukungan pada para pemirsa ya, untuk mendukung channel kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Juga jika nanti dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Kita mulai saja. Oke, para pemirsa di mana Anda berada, sebelum kita mulai dengan pembahasan saya, marilah kita ikuti video singkat ya tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mempraktekkan tentang percobaan Loren ya, yang biasa kita gunakan adalah motor listrik. Ini membuat motor listrik sederhana, yaitu terdiri dari sebuah kumparan ya, kemudian ada magnet. Ini magnet yang merah adalah utara, yang putih adalah selatan. Ini magnet didekatkan pada kumparan, kemudian ujung-ujung kumparan ini ujung-ujungnya saya hubungkan dengan kabel ini juga kabel yang sini. Ini kabel, ini ada kabelnya ini. Nah, nanti akan saya hubungkan dengan sumber arus listrik, yaitu batu baterai. Ini batu baterainya ini. Ini apa yang terjadi, kita lihat. Tentunya menurut teori nanti kumparan ini akan mendapatkan gaya Loren ya, atau gaya magnetik ya. Dua medan magnetik berinteraksi menjadi menimbulkan gaya magnetik yang disebut dengan gaya Loren, yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan menggerak. Jadi kalau ini utara, berarti arah medan magnetnya menuju ke sini ya, menuju ke selatan sini. Maka melalui kumparan, potong ke kumparan, kemudian kita lihat plusnya ini, yang ini ya, buat plus, berarti arusnya ini dari sini. Coba kita lihat, tentunya nanti kalau ada gaya Loren ya, terjadi gaya Loren, tentu sebelah sini dan sebelah sini ini akan terjadi tarikan yang berbeda arahnya. Kenapa berbeda? Karena di sini arah arusnya beda, arah arusnya ke sana, yang satu ke sini. Berarti nanti tarikannya ke sana, yang ini ke sana, sana sini. Atau sebaliknya, kalau arah arusnya ke sini ya sebaliknya, berarti ini yang ke sini, ini yang ke sana. Kita lihat coba benar enggak, nanti kita bahas pada pembahasan di PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, ini perhatikan, ketika ini saya hubungkan dengan sumber ini plus ya, nah terjadi berputar. Artinya di sini gaya magnetik yang terjadi ternyata yang sebelah sini yaitu arah gaya magnetiknya, gaya Lorennya ke sana, sehingga ini mutarnya ke sini. Sedangkan yang sini arah gaya magnetiknya ke sini, sehingga terjadi kopel. Satu mendorong ke depan, ini mendorong ke belakang ke saya ya, maksudnya ini menjauhi saya, belah sini menjauhi saya,
sedangkan ini menuju mendekati saya, sehingga akhirnya berputar, berarti kan. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, semua ini sesuai dengan aturan tangan kanan seperti ini. Ini kuat arus yang lewat, ya. Kemudian ini medan magnet tadi ke sana ya, sini berarti ya, I-nya tadi ya. Ini I-nya ke sana, ini B-nya ke sini, sana, B, gini ya, maka F-nya ke sini, ya ini berarti yang sebelah sini, nanti gini. Sedangkan yang sebelah sini berarti gini. Nah, ini begini ya. B-nya tetap ke sana, B. I-nya ke sini, ya. I-nya ke sini, B-nya ke bawah, F-nya ke sana. Nah, sehingga tadi mutarnya adalah begini. Mutarnya tadi begini. Nah, ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Sebentar, kalau dibalik ya, balik. Ini tadi segini, sekarang saya balik. Yang min sekarang yang ini yang plus saya pindah ini. Harusnya nanti mutarnya kebalikannya. Kita lihat. Ya kan, kebalikannya. Tapi agak berat mutar kebalikannya nih, kelihatannya agak berat. Tapi arahnya ini sudah, nah, udah arahnya gini, mutarnya gini. Nah, betul kan kebalikannya. Nah, ini mutarnya ke sini. Ini dibalik. Oke, para pemirsa, tadi sudah kita ikuti, kita simak ya, tayangan tentang penggunaan gaya Lorentz ya. Seperti apa penjelasannya tentang gaya Lorentz? Adalah kita mulai dengan pembahasannya. Oke. Gaya Lorentz atau disebut juga dengan gaya magnetik adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik di dalam medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan seperti di samping ini, ya, ibu jari sebagai arah arus listriknya, kemudian jari telunjuk sebagai arah medan magnetnya, dan nanti gaya Lorentz akan ditunjukkan pada jari tengah, ya, dengan posisi tangan kanan seperti ini. Atau kalau saya mungkin biasa sering menggunakan aturan skrup putar dari I ke B, atau seperti ini. Arah gaya Lorentz mengikuti aturan arah gerakan skrup yang diputar dari kuat arus atau I ke B. B itu medan magnet. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini dari contoh ini, dari I ke B di sini, ya, maka kalau dilihat dari depan sini, dari posisi saya ini, maka ini saya putar ke kiri, ya, putar ke kiri. Skrup diputar ke kiri, arah gerakannya adalah mundur, maka ini adalah arah gerakan mundur. Nah, arah gerakan mundurnya adalah arah gaya Lorentz-nya. Oke, itu saya kira untuk menentukan arah gaya Lorentz nanti para pemirsa bisa menggunakan aturan tangan kanan atau dengan aturan
gerakan skrup diputar dari I ke B. Kita lanjut. Oke, untuk lebih lanjut kita mencoba menentukan arah gaya loren dulu ya. Ini adalah simbol arah ya. Simbol arah yang menjauhi pembaca atau meninggalkan pembaca. Ini simbol arah gerakan yang menuju pembaca. Ini ada titik, ada silangnya. Ya. Oke, sebagai contoh misalnya begini. Ini medan magnetnya, ya ini medan magnetnya. Saya gambar dengan silang. Ini medan magnet, saya gambar dengan silang. Kemudian I-nya saya gambar dengan gini, Pak. Ini I-nya. Maka gaya lorennya kemana? Nah, tentunya gaya lorennya, coba perhatikan. Silang itu kan berarti meninggalkan pembaca, berarti ke sana ya. Kemudian di sini I-nya ke atas. Nah, kalau menggunakan gaya tangan kanan berarti ibu jari arahnya ke atas, kemudian telunjuk arahnya meninggalkan kita. Ya, meninggalkan kita, maka gaya lorennya tentunya arahnya ke arah kiri. Ya, kiri ini adalah gaya lorennya. Ya, ini sesuai dengan ini arah jari tengah. Sebagai contoh yang lain misalnya. Ini misalnya adalah B. Kemudian ini I-nya. I-nya ke sana, I-nya. Nah, tadi sesuai dengan menggunakan aturan tangan kanan, I ditunjukkan oleh ibu jari. Ini ibu jari arahnya ke kanan. Kemudian B ke atas. Maka F-nya adalah menuju kita. F-nya menuju kita. Nah, atau kalau menggunakan aturan skrup putar dari I ke B. Nih, saya putar dari I ke B. Ya, gini. Skrup diputar dari I ke B. Ini diputar ke kiri. Maka F-nya adalah, di sini tentunya F-nya adalah diputar ke kiri akan keluar ya, tidak masuk ya, berarti akan mendekati kita. Ini saya gambarkan di sini, F-nya adalah titik. Ini titik ya. Menuju pembaca, berarti titik ini F-nya. Nah, nih. Jadi seperti itu untuk menentukan arah gaya loren, ya, bisa menggunakan aturan tangan kanan, juga bisa menggunakan skrup diputar dari arah I menuju B. Oke, saya lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau ada kawat dialiri arus listrik, kemudian dilewatkan di antara magnet kutub utara dan selatan, di sini, maka arah gaya loren yang terjadi atau kawat ini, dia akan mendapatkan gaya loren yang arahnya ya sesuai aturan tangan kanan tadi. Arah dari medan magnetnya di sini, medan magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Ini B-nya. Nah, berarti kalau I-nya ke sini, ini I-nya, maka F-nya adalah, coba perhatikan, I-nya adalah menuju ke kiri ya, ke kiri saya nih. B-nya ke sana. Berarti I, B, F-nya ke bawah tentunya. Maka tentunya ini akan didorong ke bawah. Gitu. Jadi sekali lagi ini akan didorong ke bawah.
Nah, ini para pemirsa, ya, coba kita lanjutkan dulu. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba menentukan arah dulu ya, arah gaya Lorentz. Seperti ini juga, dari I diputar ke B. Diputar ke B. Nah, maka dia kalau dilihat dari bawah ini putarannya ke kanan. Ya, dari I ke B diputarannya ke kanan. Kalau dilihat dari atas putarannya ke kiri. Maka arah F-nya di sini perhatikan ke atas. Ya, karena skrup diputar, kalau dilihat dari bawah, skrup diputar ke kanan, maka gerakan skrup akan maju. Maju di sini adalah ke atas. Tapi kalau dilihat dari atas, ya, skrup diputar dari I ke B di situ, diputar ke kiri. Ya. Ke kiri, maka arah gerakan skrup itu akan ke belakang. Belakangnya adalah ke atas itu. Oke, saya kira mudah ini dimengerti. Ya, ini saya lanjut juga. Dengan ketentuan sebagai berikut ya, ketentuan tadi tangan kanan, aturan tangan kanan tadi yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik I. Telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B. Jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, kemudian berapa besarnya gaya Lorentz? Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet atau B. Juga sebanding dengan kuat arus listrik yang digunakan atau yang mengalir, yaitu I. Dan juga berbanding lurus atau sebanding dengan besarnya, panjangnya kawat yang digunakan. Sehingga dirumuskan bahwa F sama dengan L panjang kawat dikalikan I cross B. Ini bacanya cross ya, maaf. Mungkin di SMP di sini belum mendapatkan istilah itu. Ini istilah di vektor ya, cross. Nah, cross itu ini saya singgung sedikit karena untuk menjelaskan nanti kok ada rumusan nanti di belakang seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu ya. I cross B itu sama dengan besarnya I dikalikan besarnya B sinus sudut antara I dan B. Nah, nih. Jadi I cross B itu nilainya adalah besar atau harga mutlak I, nilainya I dikalikan nilainya B dikalikan sinus sudut antara I dan B. Nih. Maka di sini rumusnya menjadi F sama dengan L kalikan I kalikan B sinus theta, sinus sudut antara I dengan B. Nih. Ini sekali lagi rumusnya sebenarnya seperti ini ya. Meskipun nanti di SMP tidak digunakan rumus yang seperti itu, tapi ini rumus aslinya ya, awalnya seperti ini. Ya, di SMA nanti ini digunakan karena perhitungannya lebih teliti. Tapi di SMP nanti kita bahas sampai rumusan yang sampai di SMP. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Jika kedudukan gaya atau kuat medan magnet dan arus listrik saling tegak lurus membentuk sudut ya, 90 derajat, maka besarnya gaya Lorentz dapat dirumuskan. Nah, kenapa kok sudut 90 derajat? Nah, karena sudut 90 derajat sinus sudut 90 derajat, sinus theta tadi, jika theta itu 90 derajat, ya, maka sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Ini bisa dilihat di tabel atau di trigonometri. Sayangnya di SMP sekarang trigonometri tidak disampaikan di dalam matematika. Tapi karena ini untuk membahas asal mula rumus itu, maka di sini saya sampaikan bahwa sinus 90 derajat itu nilainya 1. Ya.
Sekali lagi, sinus 90 derajat nilainya 1. Sehingga di sini rumusan yang tadi menggunakan L kali I cross B tadi, atau tadi L kali I kali B sinus theta, ya, maka karena 90 derajat itu nilainya 1, ya ini ya, sinus 90 derajat itu nilainya 1, maka di sini tidak ada sinnya, ya, sinnya hilang. Sehingga di sini kalau ada sinnya, sin 90 derajat, ini nilainya 1. Perkalian dengan 1, maka tidak ada perubahannya. Sehingga maka di sini gaya Lorentz jika antara I dan B membentuk sudut 90 derajat, maka rumusnya adalah, atau besarnya adalah L kali I kali B. Di buku sering ditulis F sama dengan B kali I kali L. Mungkin biar mudah menghafal. Tapi sekali lagi, awal mulanya atau asalnya dari rumusan yang tadi, yaitu bahwa L kali I cross B, atau L kali I kali B sinus theta. Ini asalnya. Tetapi supaya mudah, maka dirumuskan ya menjadi B kali I kali L. Ini sekali lagi jika sinus atau sudut yang dibentuk oleh I dan B adalah 90 derajat. Karena sekali lagi nilainya 1. F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B adalah medan magnet, satuannya Tesla atau Weber. Kemudian I adalah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat, satuannya ampere. L adalah panjang kawat pengantar yang digunakan, satuannya meter. Contoh menggunakan gaya Lorentz di sini ada motor listrik. Ya, nanti akan kita bahas sedikit tentang motor listrik. Kemudian alat pengukur listrik, ada multimeter, voltmeter, amperemeter, galvanometer, dan lain-lain. Ini adalah alat-alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Ya. Sekali lagi, ini adalah alat-alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Dan gaya Lorentz itu adalah apa namanya? Prinsip gaya Lorentz itu nanti di dalam pembahasan motor listrik nanti akan kita bahas lebih jauh, ya, bahwa merupakan kebalikan dari hukum Faraday, ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ya. Oke, gaya Lorentz sekali lagi muncul apabila ada interaksi antara dua medan magnet. Dua medan magnet itu bisa ditimbulkan dari magnet, ya, yang satu dari arus listrik, ya. Bisa juga dua-duanya ditimbulkan dari arus listrik. Ya. Dalam gambar ini, ya, ya, ada magnet dan ada kawat yang dialiri arus listrik. Berarti medan magnetnya ditimbulkan dari magnet, ya, dan kawat berarus listrik. Maka kawat yang berarus listrik tadi, ya, akan mendapatkan gaya dorong, ya, dari bentuk interaksi dua medan magnet tadi, ya, sehingga dia akan mendapatkan gaya dorong yang arahnya sekali lagi mengikuti aturan tangan kanan, ya, sesuai dengan aturan tangan kanan tadi, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Dalam gambar ini tadi sudah kita bahas, B itu dari utara menuju selatan, ini B-nya, medan magnetnya. Medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet ini, kemudian I-nya adalah ke sini, I-nya, maka F-nya dia akan didorong
ke bawah. Ya. Jadi kawat ini, penghantar ini akan didorong ke bawah. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau kawat ini misalnya ya seperti ini. Coba, ini I. Coba, kalau ini ada kawat seperti ini, maka ya, kawat yang dialiri arus listrik arahnya ke atas seperti pada gambar ini, maka kawat ini akan mendapatkan atau akan menghasilkan medan magnet yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan menggenggam. Masih ingat pembahasan sebelumnya ya bahwa mengikuti aturan tangan kanan menggenggam di situ, ibu jari menunjukkan kuat arus listrik, ini ibu jari, kemudian 4 jari yang menggenggam menunjukkan arah medan magnet yang ditimbulkan. Sehingga di sini arah medan magnetnya begini. Ya. Ini yang di belakang saya gambar titik-titik begini. Nah, ini di depan seperti ini. Nih, ini adalah arah medan magnetnya. Bagaimana kalau arah arusnya ke bawah? Kawat itu dialiri arus yang arahnya ke bawah. Maka tentunya akan menghasilkan kebalikannya. Ya, begini tentunya. Nah, ini adalah arah medan magnetnya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mempertegas dulu di sini pada bagian yang di paling kiri dan paling kanan di sini tentunya simbolnya adalah begini. Ya, di sini ya simbolnya adalah kalau ini meninggalkan berarti simbolnya apa tadi? Simbolnya adalah silang. Kalau ini menuju simbolnya titik. Nah, di sini juga kalau ini meninggalkan berarti di sini simbolnya apa? Silang. Kalau ini menuju, berarti di simbolnya titik. Ini ya. Oke, kenapa ini saya tegaskan? Karena akan menyangkut pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalnya. Ada 2 kawat ya, yang dua-duanya dialiri arus listrik. Yang satu arah arus listriknya ke atas, ini I1. Ini kawat 1 ya, ini kawat 1. Ini kawat 2. Nah, tadi sudah kita bahas bagaimana kalau kawat 1, kawat ini dialiri arus listrik arahnya ke atas ini ya. Maka kuat medan listriknya yang ditimbulkan arahnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini, saya gambar lagi, sekali lagi ya. Nah, begini. Ini adalah B-nya. Maka di sebelah sini, sebelah kanan sini, dia arahnya kemana? Meninggalkan kita. Ini B-nya berarti ke sana. Nah, kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh I1 ini kan dia sampai di sini. Ya, ini banyak, tidak hanya satu ini saja. Ini kan hanya gambarannya saja satu. Ya. Tapi ini kan banyak. Ya, sebenarnya banyak. Sampai akhirnya akan sampai di tempat ini. Di kawat yang kedua. Maka kawat kedua ini dia akan dapatkan kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh kawat 1. Maka arahnya juga seperti ini. Bisa dipahami enggak ini para pemirsa? Kawat kedua seandainya juga dialiri arus listrik. Nah, ini saya sebut sebagai B1 ya. Ini biar nanti bisa dibedakan, ini dihasilkan oleh kawat 1, ini B1, ini B1. Oke, kawat kedua ini saya arahkan kuat arusnya juga ke sini, ini I2, yang ke atas. Maka tentunya kawat kedua itu juga menghasilkan kuat medan listrik
yang arahnya sama begini. Ini B2. Nah, arahnya kemana? Di sebelah sini. Arahnya sama seperti ini B2. Tetapi di sebelah kiri kawat kedua ini arahnya adalah kemana? Menuju. Nah, ini B2. Nah, B1 ini di sini arahnya meninggalkan kita, tapi B2 arahnya menuju kita. Nah, B2 juga mengenai kawat 1 di sini, arahnya adalah kemana? Nah, ini di sebelah kiri kawat kedua, berarti B2 ini di sini arahnya menuju kita. Ini B2. Bisa dipahami nggak para pemirsa? Nah, di sebelah kiri I1, nah ini tadi, di sini ada B1, ya, yang arahnya juga ke sini, ini B1. B2-nya juga arahnya juga ke situ. Ini B2, sama arahnya. Nah, oke. Dengan demikian, kita bisa menentukan kemana kawat I1 ini itu mendapatkan gaya Lorentz atau arah gaya Lorentz yang dialami oleh I1 kemana. Dan kawat I2 mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya kemana. Nah, dari mana? Dari arah kuat arus listrik ini, ya, arah kuat arus listrik ini dan kuat medan listrik yang dihasilkan oleh I2 untuk kawat I1. Ya. Sehingga kalau kita lihat I pada I1 arahnya ke atas, kemudian B-nya yang mempengaruhi atau I1 itu berada di kuat medan listrik yang dihasilkan oleh I2, maka gaya Lorentz yang dihasilkan oleh pada kawat I1, ya, arahnya adalah, kita lihat, kalau mengikuti aturan tangan kanan, ya, I-nya ke atas, B-nya menuju, ya, menuju kita, menuju pembaca, untuk kita yang berada di depannya, maka F-nya tentunya adalah ke sini. Ini adalah F-nya, gaya Lorentz, ya, yang menarik kawat I1. Demikian juga, ya, kawat I2 ini berada di kuat medan listrik yang dihasilkan oleh 1, yang arah kuat medan listriknya adalah meninggalkan kita. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, ya, I-nya ke atas, B-nya meninggalkan kita, ya, maka ini B-nya meninggalkan, ya. Ini, maka F-nya dia akan terdorong atau tertarik ke sana. Nah, ini F-nya. Gaya Lorentz yang dihasilkan pada kawat I2. Bisa dipahami para pemirsa? Oke, kita lanjutkan. Contoh kalau arahnya berbeda sekarang. Nah, nih. Bagaimana kalau arahnya berbeda? Yang satu arahnya ke atas. Ini kawat 1. Ini kawat 2. Ya, maka I1 arahnya ke atas. I2 arahnya ke bawah. Nah, coba kita lihat. Ini I1, ya, arahnya yang ke atas tadi sudah kita peragakan sesuai dengan aturan tangan kanan menggenggam, maka arah kuat medan magnet yang ditimbulkan adalah begini. Di sebelah kanan arahnya adalah meninggalkan kita, ini B1, ya. Di sebelah kiri kawat I1, dia arahnya adalah menuju kita, ini B1. Nah, kemudian kawat yang kedua arahnya ke bawah, arus yang melewati arahnya ke bawah. Sehingga di sebelah menggunakan aturan tangan kanan menggenggam, Ibu Jari menunjukkan arus listrik yang mengalir, ya. Kemudian berarti arahnya adalah
begini ya, ibu jari ke bawah, genggaman tangan kanannya menunjukkan arah medan magnetnya. Berarti arahnya begini ya. Nah, begini. Maka di sebelah kiri I2 arahnya adalah meninggalkan kita. Ini B2. Di sebelah kanannya adalah menuju kita. Ini B2. Oke. Sehingga di sini baik I1 maupun I2 mendapatkan kuat medan magnet yang arahnya sama, yaitu meninggalkan kita. Ya. Hanya yang menyebabkan berbeda. I2 mendapatkan kuat medan magnet yang arahnya meninggalkan kita, yang menyebabkan adalah I1, berarti ini adalah B1. I1, kawat I1 mendapatkan kuat medan magnet yang arahnya meninggalkan kita, tapi yang menyebabkan adalah kawat kedua, berarti ini B2. Nah, sekarang kita lihat arah gayanya kemana, gaya yang ditimbulkan. Nah, I1 arahnya ke atas, B2 yang mengenai I1 adalah arahnya meninggalkan kita. Nah, berarti F-nya adalah ke kanan, maaf ke kiri ya, F ya. Ini F. Sedangkan I2 mendapatkan kuat medan listrik yang meninggalkan kita, I2 arahnya ke bawah, sehingga di sini arah gaya Lorentz-nya mengikuti tangan kanan, aturan tangan kanan, yaitu arahnya ke kanan. Sehingga dua kawat ini dia akan saling tolak menolak. Sedangkan yang tadi ini dia akan tarik menarik ya. Sehingga kalau saya gambarkan, kalau yang tadi itu begini, dia akan melengkung begini. Maaf. Melengkung, ini juga melengkung begini. Ya, begini ya. Sedangkan yang ini tadi dia akan melengkungnya ke sini. Nah, sedangkan ini melengkungnya ke sana. Tolak menolak ya. Oke. Begitu. Ini penjelasan tentang arah gaya Lorentz yang dihasilkan oleh kawat yang berada di dekat medan magnet atau di dalam medan magnet. Baik medan magnet yang dihasilkan oleh magnet itu sendiri, seperti ini, maupun medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang lain yang dialiri arus listrik. Oke, saya lanjutkan sekarang. Pembahasan berikutnya adalah tentang motor listrik. Motor listrik adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Sekali lagi, motor listrik adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nih, gambar tentang motor listrik dalam kehidupan sehari-hari ya, dapat kita lihat seperti ini. Ini adalah gambar pompa air ini ya. Nah, pompa air ini mungkin kipas angin. Nah, itu ya. Ini merupakan contoh-contoh tentang penggunaan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik ini sebenarnya kalau dilihat, adalah terdiri dari
ya, magnet dan kumparan. Komponen utama dari motor listrik adalah magnet dan kumparan. Prinsip kerja dari motor listrik ini menggunakan prinsip gaya Lorentz. Ini tadi ya. Nah, ini. Oke. Skemanya seperti ini. Di sini ada bagian yang berputar disebut sebagai rotor, ya, tengah ini. Kemudian ini biasanya merupakan kumparan, ya, di tengah ini kumparannya. Ini bagian yang berputar ini rotor sebagai kumparannya. Kemudian ini adalah stator, bagian yang diam. Bagian yang diam ini adalah magnetnya. Magnetnya dalam gambar ini, ya, magnetnya bisa dibuat dari lilitan, ya, elektromagnet, ya. Tapi bisa juga berupa magnet tetap, ya. Umumnya terbuat dari lilitan. Sekali lagi, ini adalah rotor, merupakan kumparan yang berada di tengah. Rotor itu apa? Kemarin sudah kita bahas, rotor itu bagian yang berputar. Sedangkan stator apa? Stator itu bagian yang diam. Prinsip dari gaya Lorentz ini atau motor listrik ini adalah dengan mengalirkan arus listrik maka akan terjadi gaya Lorentz yang akan mendorong, ya, mendorong kawat-kawat tadi ke arah sesuai dengan aturan tangan kanan tadi atau sesuai dengan aturan putaran skrup dari I ke B tadi. Nah, karena kawatnya ini banyak, maka dorongannya juga banyak arahnya, ya, sehingga terjadi putaran. Nah, ini. Maka sekali lagi kembalikan dengan hukum Faraday yang sudah kita bahas pada pertemuan kemagnetan yang ketiga. Oke. Ini. Kemudian poros ini, ya, poros ini kalau dihubungkan dengan baling-baling, maka ini akan menjadi kipas angin. Ya. Kalau dihubungkan dengan suatu alat yang bisa untuk memompa air, ya, maka ini menjadi pompa air. Ya. Ini poros ini. Ya. Oke, kemudian di sini ada terminal box. Ya, terminal ini tempat kabel dipasang, ya. Ini disambung di sini. Kemudian ada cincin hubung singkat. Nah, ini yang penghubungnya, ya, yang bisa ini putar tapi di sini ini cincinnya ya, terhubung, ya. Itu. Dan nanti bisa dipelajari lebih jauh tentang komponen yang ada di dalam motor listrik. Saya lanjutkan. Nah, oke para pemirsa, ini gambar percobaan yang saya lakukan tadi, ya, seperti ini. Mungkin para pemirsa bingung atau mungkin bertanya-tanya, kok ini gambarnya bulat, sedangkan ini gambarnya seperti ini, ya, dalam pembahasan di buku-buku gambarnya seperti ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan tayangkan sebuah video dulu, ya, supaya nanti para pemirsa bisa melihat bahwa itu sama, ya. Coba perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya di sini akan membuat suatu lilitan, ya, kumparan untuk menjelaskan apa yang ada pada skema di dalam buku, yaitu tentang motor listrik, ya, skema motor listrik. Oke, pertama akan saya buat biar mirip dengan yang ada di dalam buku. Saya menggunakan kotak, ya, kotak ini untuk membuat lilitannya. Ya, kotak begini.
ini. Oke. Ya, segini aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, nih. Bisa kelihatan para pemirsa, ceritanya seperti ini. Saya apa namanya? Saya lepas di sini. Seperti ini. Oke, ceritanya kotak seperti ini. Nah, Kak ya, di dalam buku itu, maka di sini, ini dalam buku itu ceritanya. Nah, ini sekalian saya buatkan yang mirip di dalam buku sekalian. Penaliannya di sini ya. Penaliannya di sini. Nah, di sini yang satu sini. Kemudian yang satu juga di sebelahnya sini. Coba perhatikan di sini. Nah, ini seperti yang ada di dalam buku. Nah, jelas ya para pemirsa di sini. Oke, ini seperti ini. Kemudian saya akan buat satu lagi. Ya, yang seperti di percobaan sebenarnya sama, hanya kalau di sini dibuat seperti ini. Ya. Seperti nanti akan saya terangkan kenapa itu sama. Ya, buat sekarang. Ya, buat nanti akan saya buat jadi bulat. Ya. Ini ya. Ya. Di sini dulu. Nggak usah banyak-banyak, ini saya potong aja. Bentar. Oke, udah ya. Para pemirsa bisa lihat di sini. Udah saya lepaskan juga di sini. Nanti yang satu ini saya buat. Nah, ini sama ya para pemirsa. Hanya sekarang ini ya, samakan ini. Perhatikan. Ini sama ya. Ini sekarang saya buat, yang satu saya tarikan di sini. Oke. Kemudian yang satu saya tarikan. Ya. Nah, boleh saya itu saya tarikan di sini. Yang satu saya tarikan di sebelah sini. Nah, di sini. Nah, sini ya para pemirsa ya. Nih, bisa dipahami ini sama ya sebenarnya. Artinya bahwa ini ya, yang saya buat di yang pertama tadi dengan yang kedua itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama ya, ini yang ada di dalam buku dibuat seperti ini, dan ya, dengan tali seperti ini ya, dengan ujung-ujungnya seperti ini, dan yang satu saya buat seperti ini sama. Kemudian juga kalau saya buat satu lagi biar ada pembanding ya, buat satu lagi di sini.
buat satu lagi ya. Yang satu saya buat bulat nanti. Biar para pemirsa itu bisa memahami nanti ketika saya bahas tentang ini aja ya para pemirsa, nggak usah banyak-banyak. Coba potong dulu. Nah di sini, coba perhatikan ini. Ini saya buat seperti ini. Saya buat seperti ini. Saya talikan di sini ya, sebelah sini. Yang satu saya talikan di sebelah sini seperti tadi ya. Tadi saya talikan di sebelah sini. Oke, biar kencang saya talikan aja. Maaf, ini belum kencang ini. Talikan di sini. Nih. Oke. Nah ya para pemirsa. Tapi ini ketika saya buat ini menjadi lingkaran gini, nah ini juga sama ya, buat seperti ini. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini ada 3 yang seperti di dalam gambar di buku itu seperti ini, ya, kotak dan ini ya. Tak begini. Nah, ini dan ini sama. Maka nanti di dalam percobaan saya akan menggunakan yang seperti ini. Ya, ini atau ini ya. Ya, Oke. sama. Para pemirsa, oke, ini sudah kita lihat bahwa gambar yang ada di sini ya, ini ya, sebenarnya sama dengan ini ya, ini sama. Tadi sudah kita peragakan di awal, di intronya tadi, di apa namanya, untuk pembukaan tadi, bahwa gambar seperti ini percobaan tadi, ini bisa berputar. Ya. Berputar itu kenapa? Karena adanya gaya Lorentz. Nah, kita jelaskan sekarang. Ini arah masuk ya, ini keluar gaya ya. Ini ya, kita lihat. Oke. Kita lihat di sini motor listrik ini digambarkan dalam buku-buku seperti ini. Maka tadi saya sampaikan bagaimana sama bahwa apa yang saya lakukan pada percobaan yang saya tayangkan sebelumnya ya tadi ya, ini dengan menggunakan gambar seperti ini ya, ini bisa berputar ketika ini di ujung-ujung dari kumparan ini dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, ini ketika dihubungkan kemudian maka ini berubah menjadi berarus listrik, berubah menjadi elektromagnet yang menghasilkan medan magnet. Kemudian di sini adalah magnet yang juga menghasilkan medan magnet. Maka arus listrik yang ada di kumparan ini tentunya dia akan menjadi
medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini akan berinteraksi dengan medan magnet dari magnet ini, sehingga kawat di sini atau arus listrik di sini dia akan terdorong sesuai dengan arah gaya lorennya. Nih, sesuai dengan arah arus ya. Arus itu akan menjadikan gaya lorennya arahnya kemana, yaitu mengikuti aturan tangan kanan. Oke, kita lihat di sini sekarang. Perhatikan pada saat ini ada magnet kutub selatan, di sini kutub utara. Berarti kalau di situ kutub utara dan selatan, ya, maka sudah saya gambarkan di sini, ya, digambar di sini. Ini adalah B, kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet ini. Arahnya adalah dari N, dari utara menuju selatan. Kemudian dia memotong ya, kumparan ini, ya, memotong kumparan ini. Ya. Maka di sebelah kumparan di sebelah kanan, ya, di sini, dan di sebelah kiri arusnya berbeda. Kita lihat, ini sumber arus listrik batu baterai, ini positif, ini negatif. Nah, arus listrik mengalir dimulai dari kutub positif baterai, jadi ke sini, ya, ini dimulai dari sini, ya. Nah, dihubungkan ke sini, ke sebelah ini plus ya ini ya. Kemudian dia ke sana. Nah, teruskan ke sini nih. Ke sini. Nah, ini tadi ke sana ya. Oke. Ini I-nya yang di sini sebelah sini ke sana. Sehingga kalau kita lihat B-nya arahnya ke kiri, ya, dari ini saya membacanya ini ke kiri ya. Lalu dari N ke S ini ya, B-nya ke kiri. Kemudian I-nya ke depan sana ya. Ke depan ini. Ke depan itu I-nya berarti kalau ini dilihat dari belakang ke depan di sini, I-nya itu berarti meninggalkan pembaca. I-nya itu arahnya adalah, nah, I-nya adalah di sini, I-nya arahnya adalah meninggalkan. I, silang ya, I. Sehingga kalau arahnya meninggalkan pembaca, B-nya adalah ke, ya, ke, ini. B-nya adalah dari N ke S, ya, di situ, maka ya, sesuai dengan aturan tangan kanan menggenggam, maka F-nya tentunya dia akan ke atas. F-nya ke atas ini. Ini sebelah, ini kawat atau kumparan yang berada di sebelah kiri lah ini ya. Dia akan terdorong dengan gaya loren arahnya ke atas. Yang sebelah kanan, nah ini I-nya menuju pembaca. Nah, menuju ya I-nya. Ini berarti titik ya. Ini di sini adalah kalau saya buat titik menuju pembaca. Ya. Berarti B-nya adalah ke kiri tetap sama. Nah, maka gaya loren yang dihasilkan pada bagian kawat sebelah kanan ini adalah ke bawah ya. Ke bawah. Nih ke bawah. Ini gaya lorennya. Ini kalau saya gambarkan di sini, I-nya ini di sebelah kiri, I-nya adalah ke sini, ini I. Kemudian B-nya adalah ke sana, B-nya, B. Maka F-nya dia akan ke atas sana F. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini ya, I-nya adalah menuju pembaca, ya. B-nya tetap ke sana, ini B-nya. Maka di sini F-nya dia akan terdorong ke bawah. Ini F. Sehingga karena ini menyambung jadi satu ya, nyambung jadi satu begini ya. Maka ini menjadi sebuah gaya yang
satu ya, di sebelah sisi kiri ke atas arahnya, yang sebelah sisi kanan ke bawah, dan ini bisa berputar, maka menghasilkan suatu gerakan yang saling seolah-olah saling mendorong, ya. Saling mendorong, atau di dalam fisika itu sering disebut dengan couple, ya, istilahnya ini. Jadi mengapa tadi pada percobaan saya tadi, ini kenapa kok bisa berputar? Ini karena yang satu, kalau kita lihat di sini, arahnya meninggalkan kita, yang satu menuju kita. Maka ini berputar. Ya. Kalau dua-duanya arahnya meninggalkan kita, tentunya tidak akan berputar. Tapi di sini, ya, yang satu arahnya menuju kita, yang satu arahnya meninggalkan kita. Dan itu terjadi pada titik yang berlawanan. Nah, sehingga bisa berputar. Demikian yang menjadikan gaya Lorentz itu dipakai sebagai dasar pembuatan motor listrik. Ini tadi ya. Sehingga ini berputar begini. Nah, ini para pemirsa bisa lihat. Karena ini tidak bisa ke atas terus, ya, maka ini diikat, ya, maka dia berputar, ya, tidak terdorong ke atas terus, tapi berputar. Ini akan berputar begini. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini, ya. Nah, ini kan kemudian gayanya membentuk sudut. Nah, ini putar. Oke. Nah, ketika di sini sama, ya. Nanti dia akan terdorong begitu putar. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan yang di sebelah sini, ya, sebelah sini, yang di sebelah sini, ya, yang kalau ini saya beri A, B, C, D, ya, kawat yang B dan C dan AD itu bagaimana? Apakah dia juga akan terdorong? Kita lihat. Kalau kita lihat B dan C itu kawatnya itu searah dengan B. Kawat, ya, kita lihat, saya tulis di sini, ya. Kawat B dan C, BC dan kawat AD atau DA, ya, itu kuat arusnya itu membentuk sudut 180 derajat atau 0 derajat dengan medan magnet. Ya. Sudut antara, ya, kawat, ya, I pada kawat, ya, I pada kawat BC dan DA dengan medan magnet, dengan B medan magnet adalah 0 derajat. Adalah berapa? 0 derajat. Nah, perlu para pemirsa ketahui bahwa sinus 0 derajat itu, karena para pemirsa, khususnya para siswa SMP di sini belum mendapatkan sinus 0 derajat ini, saya tulis adalah 0, ya. Kalau sinus 90 derajat adalah 1. Sinus 0 derajat adalah 0. Maka pada kawat BC dan AD, maaf, ya, dengan rumusan, ya, gaya Lorentz itu adalah I kali B kali L sin, ya, sinus alfa, ya, sinus alfa ini baterai mau habis. Sinus theta tadi, ya, maaf, sinus theta di situ, theta-nya adalah 0 derajat, maka ini I
kali B kali L kalikan 0. Berarti nilainya adalah 0. Artinya bahwa BC dan AD itu tidak akan mengalami gaya Lorentz. Sehingga kawat ini hanya akan terdorong ke atas dan ke bawah. Ya, ke atas dan ke bawah kalau posisi seperti ini. Ya. Ini ya. Terdorong seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Ini. Sekali lagi ini tidak mengalami gaya Lorentz. Saya tulis di sini, ini F di sini ada 0. Di F di sini sama dengan 0. Ini juga F-nya sama dengan 0. Nah, sehingga F-nya hanya ini saja. Oke, demikian. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Ya. Sekarang contoh untuk mengerjakan contoh soal tentang gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz tadi rumus utamanya adalah ya, F sama dengan B kali I kali L sinus theta. Ya. Tapi di SMP sinus theta-nya karena dianggap sudutnya hanya 90 derajat, maka B kali I kali L saja karena sinus theta-nya adalah 1. Ya. Kawat panjangnya 2 meter. Ya. L-nya sama dengan 2 meter. Berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. 20 Tesla, 20 Weber. Watt arus listrik yang mengalir adalah 400 mA. 400 mA atau 0,4 ampere. Nah, berapa gaya Lorentz-nya? Nah, gaya Lorentz-nya adalah F sama dengan langsung di sini dianggap sudutnya 90 derajat. B kali I kali L. B-nya adalah 20. Kemudian I-nya adalah 0,4. Kemudian L-nya adalah 2 meter. Nah, maka ketemunya adalah 2 kali 4 kali 2. Berapa? 16 Newton. Nah, ini adalah gaya Lorentz yang dihasilkan oleh kawat sepanjang 2 meter yang berada tegak lurus. Ada kata tegak lurus ya. Sekali lagi di sini ada kata tegak lurus dan ini tegak lurus. Nah, sudut antara I dengan B nah, adalah 90 derajat. Nah, sehingga sinusnya sama dengan 1. Sehingga sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, maka di sini rumusnya tadi tidak menggunakan sinus karena nilainya 1, tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Suatu kawat berarus listrik 20 ampere, I-nya 20 ampere. Ya. Ini adalah I. Dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla. Ini adalah B. Ya. Dengan membentuk sebuah sudut 90 derajat. Ini sudah disebutkan kalau ini. Sudutnya 90 derajat. Sudut antara I dan B. Apabila panjang kawat, ini L-nya. Ini adalah L. Ini sudah ketemu ya L-nya. 20 meter. Berapakah besarnya gaya Lorentz yang akan dialami kawat? Besarnya gaya Lorentz F. Nah, jawab ya. Ini diketahuinya sudah saya lingkari saja begitu. Langsung jawabnya biar cepat dan singkat waktu ya. Jawab F sama dengan B kali I kali L. B-nya 0,5 Tesla. Ya. I-nya adalah 20 ampere. A-nya, L-nya adalah 20 meter. Nah,
Maka ini adalah berapa? 5 kali 2 kali 20. Ya. 5 kali 2 kali 20. Nah, ini saya coret kan? Ini saya coret dengan ini 1. Nah, jadi 5 kali 2 kali 20. Satuannya adalah Newton. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 200 Newton. Nah, jadi gaya Lorentz yang dihasilkan oleh alat tersebut ya, yang dialami oleh kawat yang berarus listrik 20 ampere yang berada pada medan magnet 0,5 Tesla, yang panjang kawatnya itu 20 meter, ini mendapatkan dorongan sebesar 200 Newton. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, dipahami, dan jangan lupa like, ya, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tombol loncengnya, ya, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan bermanfaat bagi para pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.